Cerita ini berawal dari seorang wanita berusia 27 tahun asal Jawa Timur bernama Fatimah. Ia dikenal sebagai wanita yang lembut dan santun. Namun, di balik kesantunannya, ia menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Meski terlahir dari keluarga yang taat beragama, kehidupan Fatimah perlahan menjauh dari nilai-nilai Islam akibat pergaulannya yang semakin bebas. Saat keluarganya mengajaknya umrah sebagai bentuk syukur dan doa agar kehidupannya lebih baik, Fatimah tidak bisa menolak. Baginya, perjalanan ini adalah kesempatan untuk mencari ketenangan. Ia berangkat bersama rombongan dari kampungnya, berharap bisa memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepada Allah. Sesampainya di Mekah, Fatimah merasa takjub dengan keindahan Masjidil Haram. Saat pertama kali melihat Ka'bah, air matanya mengalir deras. Hatinya bergetar, merasakan kebesaran Allah yang selama ini mungkin ia abaikan. Dalam doa, ia memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Namun, tekadnya untuk bertaubat mulai goyah ketika ia bertemu dengan seorang pria bernama Rizal. Rizal adalah seorang pemandu perjalanan yang berasal dari Indonesia. Ia tampan, ramah, dan memiliki wawasan agama yang cukup luas. Fatimah merasa nyaman berbincang dengannya. Mereka sering bertemu di sela-sela ibadah, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Awalnya, Fatimah menolak perasaannya, tetapi Rizal selalu berhasil membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Hingga pada suatu malam, ketika rombongan mereka sedang beristirahat, Rizal mengajak Fatimah keluar dengan alasan ingin menunjukkan tempat yang lebih tenang untuk berdoa. Tanpa berpikir panjang, Fatimah mengikuti Rizal ke sebuah apartemen kecil yang disewanya di pinggiran kota. Di sanalah, dosa besar itu terjadi. Dalam bisikan lembut Rizal, Fatimah melupakan semua batasan. Ia tenggelam dalam nafsu yang akhirnya menyeretnya ke dalam jurang kehinaan. Mereka bertemu beberapa kali lagi setelah itu, menikmati kebersamaan yang dilarang. Fatimah tahu apa yang ia lakukan salah, tetapi ia merasa sulit untuk menghentikannya. Hingga akhirnya, umrah mereka selesai, dan masing-masing harus kembali ke kehidupan mereka di Indonesia. Sesampainya di rumah, Fatimah mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual dan lelah. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan akibat perjalanan panjang. Namun, setelah 2 bulan berlalu dan haidnya tak kunjung datang, ia mulai cemas. Dengan perasaan takut, ia membeli alat tes kehamilan dan menggunakannya secara diam-diam. Saat melihat 2 garis merah muncul, tubuhnya gemetar hebat. Ia hamil. Ketakutan menyelimuti hatinya. Bagaimana ia harus menjelaskan ini kepada keluarganya? Siapa yang akan percaya bahwa ia melakukan dosa besar di Tanah Suci? Fatimah mencoba menghubungi Rizal, tetapi pria itu tidak lagi merespons pesan maupun panggilannya. Ia benar-benar sendirian. Selama beberapa bulan berikutnya, Fatimah hidup dalam tekanan. Keluarganya mulai curiga melihat perubahan fisiknya. Ibunya beberapa kali bertanya, tetapi Fatimah selalu menghindar. Hingga akhirnya, ketika usia kehamilannya memasuki bulan ke-6, perutnya semakin jelas membesar dan tak bisa lagi disembunyikan. Saat ibunya memaksa Fatimah untuk mengaku, tangisnya pecah. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan semuanya. Ibunya pingsan seketika, sementara ayahnya, yang sangat dihormati di desa sebagai seorang tokoh agama, jatuh terduduk dengan wajah penuh kehancuran. Keluarga Fatimah merasa sangat malu. Mereka memutuskan untuk mengurung Fatimah di dalam rumah, menjauhkannya dari pandangan tetangga. Bagi mereka, Fatimah telah mencoreng nama baik keluarga dan agama. Saat usia kandungannya memasuki 8 bulan, Fatimah mulai mengalami mimpi-mimpi buruk. Setiap malam, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya tanpa suara. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan yang mengancamnya, seolah-olah ada sesuatu yang ingin mengambil nyawanya. Tubuhnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, terutama di perutnya yang membesar. Ia merasa sakit luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Suatu malam, saat Fatimah sedang tertidur, ia terbangun karena merasakan perutnya bergerak tidak seperti biasa. Ketika ia membuka selimut,
Ia melihat sesuatu yang membuatnya menjerit ketakutan. Urat-urat di perutnya menonjol dan bergerak sendiri. Seakan ada makhluk yang berusaha keluar dengan cara yang tidak wajar. Ia berlari ke kamar ibunya, menangis histeris. Keluarganya yang mendengar teriakan Fatimah segera datang dan terkejut melihat kondisinya. Sang ayah, yang selama ini marah dan kecewa, kini justru dipenuhi ketakutan. Mereka segera memanggil seorang ustaz untuk membantu. Saat ustaz itu tiba dan melihat kondisi Fatimah, ia segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, semakin banyak ayat yang dibaca, semakin keras Fatimah menjerit. Ia merasa tubuhnya terbakar, seakan ada api yang menghanguskan dirinya dari dalam. Seketika itu juga, Fatimah mulai muntah darah. Darah yang keluar berwarna hitam pekat, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Orang-orang yang ada di sana menutup hidung mereka, ngeri melihatnya. Tiba-tiba, perut Fatimah bergerak dengan keras, dan ia jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Dengan suara yang bukan miliknya, ia berteriak, "Ini balasanmu. Engkau telah mencemari tanah suci. Tidak ada ampun bagi yang berkhianat di rumah Allah." Lalu, dalam sekejap, tubuh Fatimah mengejang dan menghembuskan napas terakhirnya. Matanya tetap terbuka dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Dari mulutnya, keluar lendir hitam yang terus mengalir. Bayi dalam kandungannya juga tidak selamat. Saat bidan mencoba mengeluarkannya, tubuh bayi itu telah membusuk, seolah-olah sudah mati sejak lama. Kematian Fatimah menjadi pembicaraan seluruh desa. Banyak yang percaya bahwa itu adalah azab atas dosanya di tanah suci. Ia tidak hanya berbuat zina, tetapi melakukannya di tempat yang paling suci bagi umat Islam. Kisahnya menjadi peringatan bagi banyak orang. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menyembunyikan dosa dari Allah. Dan bagi mereka yang berani mencemari kesuciannya, hukuman bisa datang dengan cara yang paling mengerikan. Fatimah dikuburkan di sudut pemakaman desa tanpa prosesi yang layak. Hanya ayah dan ibunya yang berdiri di sana, menangis tanpa kata-kata. Sementara itu, aroma busuk yang keluar dari jasadnya tetap tercium selama beberapa hari setelah pemakamannya. Seakan menjadi pengingat bahwa dosa tidak bisa ditutupi, bahkan setelah kematian.